Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, perkenalkan saya Hani Nur Herliani dan rekan saya. Nama saya Siti Rana. Dan nama saya Siti Syarah. Ya, kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4D. Insya Allah pada kali ini kami akan memaparkan dan mencontohkan sedikit mengenai pembelajaran agama Islam guna memenuhi tugas akhir semester kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Dr. Hajah Imas Kurniasih MAG. Untuk itu, jangan lupa untuk simak videonya ya, dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe. Oke. Halo, Assalamualaikum Teh Rana. Teh Hanin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Hai Sarah, hai Teteh. Halo Teh Rana, halo Teh Hanin. Gimana nih Hai, kabarnya? apa kabar Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh. Teh Rana masih di Garut Teh? Oh iya nih Teh, masih di Garut. Mas, COVID di sana masih ini ya? Masih meningkat Iya, ya? masih tinggi ya. Di jalan pun sekarang diperketat. Banyak penyekatan berarti ya? Iya. Di Bandung juga sama kan sekarang? Iya sih, di mana-mana sekarang Maya. Ya semoga lagi aja lah, biar bisa offline lagi kan, dari dua offline. Iya, sama. Amin. Semoga secepatnya. Amin. Kalau tugas yang strategi ini kan kita udah nentuin tuh ya, mau discovery learning. Nah, ya. Kita bahas tentang orang yang mau buat naskah, terus skenario-nya, terus kameramen sama editor, yang jadi guru, anak-anaknya siapa, tempatnya di mana, sama materi yang mau kita bahas tuh apa aja gitu. Iya yuk. Berarti sekarang kita pembagian dulu aja ya, siapa yang take video, yang videoin, yang editornya siapa, yang jadi gurunya siapa, dan juga yang jadi yang menyusun skenario-nya siapa. Kayak gitu kali ya? Boleh. Siapa Gimana, nih yang jadi kameramen? Atau editor? Aku aja deh. Yang jadi kameramen sama editor. Yang sama jadi editor. Boleh. Aku boleh deh yang bikin skenario-nya. Aku aja. Boleh deh. Berarti tinggal Hanin bagian jadi guru dong. Iya. Gurunya. Udah lama dikasih kak. Nah, untuk anak-anaknya siapa? Gimana kalau anak-anak madrasah yang di aku aja? Oh, boleh tuh. Teh Sarah kan ngajar ya? Boleh. Paling kelas berapa Teh kita ngambilnya? Paling aku diajak koordinasi. Yang bisa diajak koordinasi paling sih aku ngambilnya kelas 5 deh kayaknya. 5 mau naik kelas 6. Gimana tuh? 5-an ya, berarti boleh. Jadi kan Mas bisa diajak bersandiwara gitu. Iya. Benar gak sih? Bisa diajak acting. Berarti tempatnya di mana Teh? Kalau tempat sih ya kalau mau di sini juga ayo aja sih. Gak masalah. Di rumah saja? Iya, di masjid paling. Tapi kalau Teh Hanin sama Teh Rana keberatan nggak kayaknya? Aku ikut aja sih. Oke aja. Oke ya Teh Ran ya. Berangkat. Rider kita. Ya. Berarti kan ini udah ya pembagian. Nah, sekarang tinggal nentuin tema nih. Kita mau bahas apa ya kira-kira bagusnya? Oh iya ya. Kira-kira gimana kalau misal kita ambil temanya tentang kurban? Karena sekarang kan udah mau kurban ya, deket nih. Jadi biar anak-anak juga tentang mengenai kurban kayak gimana, tentang caranya kayak gitulah hukum-hukumnya, seenggaknya informasi singkat tentang kurban gitu gimana? Boleh juga tuh. Iya boleh tuh. Jangan lupa dicatat nih. Temanya tentang kurban. Iya dicatat. Nah nanti konsepnya itu kita cari kayak video animasi kayak gitu kan, kita ambilnya discovery learning kan. Kita cari video animasi, terus kita kasih ke anak-anak, anak-anak suruh nyimak, udah itu kita kasih pertanyaan, nanti hasilnya kita ulas bersama gitu, yang lebih tepatnya yang mana kayak gitu, gimana? Ya benar. Iya boleh. Nanti paling cari aja dulu videonya apa, linknya share ke aku nanti biar aku downloadin.
kita cari sama-sama aja nanti yang di tepatnya yang mana kita ambil yang itu gitu. Gimana? Oke. Oh Yang iya, lagi ya? deadline tugas untuk minggu ini apa aja ya kira-kira? Minggu ini kayaknya apa ya? Paling video ini yang tugas yang hari ini. Terus ada beberapa resume, beberapa makul sih. Lumayan banyak sih kan? Enggak sih? Berarti kita harus cepatnya dong, apa ya? Waktunya kapan, terus jadi jam berapa, biar enak juga. Jadi kita bisa apa sih ngerjain yang lain gitu. Benar-benar. Nah ya, ini udah mumet tahu. Astagfirullah. Gimana ya? Semakin kesini tuh tugas kita tuh malah semakin banyak numpuk gitu. Nggak cuma ini apa sih belum beres satu udah tumbuh 1000 lah istilahnya. Orang lain mati satu tumbuh 1000, ini mah belum beres satu udah tumbuh 1000. Gimana ya? Kita kayak sama aja kayak kelas reguler gitu nggak? Bener nggak sih? Ngerasa nggak sih gitu? Iya sih, ngerasa emang kayak gitu. Jadi antara karyawan dan reguler itu nggak ada bedanya gitu kan ya? Nggak ada bedanya. Karena sistemnya offline itu ya, tapi ya maksudnya ya waktu kita kan terbatas juga gitu. Kadang kalau misalnya punya waktu beberapa jam tuh buat istirahat gitu. Soalnya kalau misalnya tugas jangan sampai memberatkan kayak gitu loh gitu kan. Ya maksudnya ya mungkin ada sebagian orang tidak berat, tapi bagi sebagian orang itu berat gitu. Soalnya kan jadwal kerjanya beda-beda gitu. Iya. Gimana ya? Kayak pengen protes, tapi susah mau protesnya kayak gimana, mau ke siapa kan nggak lucu juga gitu ya. Mending kalau yang menerima, yang maksudnya yang menerima kritikan gitu, kalau misalnya masukan gimana kalau tugasnya gini Bu Pak, tapi kalau yang nggak nerima kan kita juga yang bahaya. Jadi maunya pusing, dilema tahu kayak buat si malakam pusing tahu ya, nggak mau pokoknya udah ya Allah gitu, mumet pokoknya kok tuh udah nggak tahu harus kayak gimana lagi, bingung mau ngerjainnya yang mana dulu, dari mana dulu tuh bingung gitu, pusing tahu. Kalian coba cek grup kelas deh. Kayaknya ada tugas baru deh. Oh iya. Tugas baru? Iya, coba deh cek dulu. Bentar. Aku cek dulu. Ada tugas baru nih. Mantap. Ya Allah ya Karim, nggak mau. Kenapa sih? Ya Allah, tugasnya kok pada sama gitu. Terus deadline-nya tuh sama semua gitu loh. Hampir mendekat gitu kan ya. Nggak paham deh. Ya benar-benar harus muter otak gitu. Nggak tahu. Sebelum nggak tahu. Udah nyerah. Bisa nyerah nggak sih? Angkat ke kamera gitu. Lambain tangan. Pak, saya nyerah. Mungkin kan. Kesel deh. Mau protes deh. Protes lah. Bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Bisa lah, Teh. Ya, makanya maksudnya nggak paham gitu. Tugas tuh makin sini makin padahal udah dicicil, udah diapa, tetap aja kan ada yang beres-beres. Pusing kan jadinya. Iya. Tapi kan mungkin dicicilnya karena kita kan sambil kerja juga kan, karyawan. Jadi ya gitu, kadang nyicilnya juga kan sedikit-sedikit. Jadi kan makin numpuk gitu kan, secara tidak sadar. Iya sih. Tapi ya maksudnya tuh ada pembeda lah gitu antara kelas karyawan sama reguler gitu. Kan kalau reguler bisa dibilang mereka lenggang setiap hari kan gitu maksudnya. Yeah. Kita kan paling jadwal libur seminggu sekali. Itu pun kalau nggak lembur atau apa gitu kan. Atau kalau nggak ada kegiatan apa. Tapi ini mah sama gitu. Nggak ada pembedanya kan. Mending gitu ya. Kita udah ngerjain tugasnya tuh yang niat banget gitu. Niat banget itu udah maksimal banget. Dia udah kerjain ini itu udah maunya sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga gitu ya bisa dibilang. Tapi ketika hasilnya itu jeng zong. Parah nggak sih? Nggak tahu lah, nggak paham aku terus kayak gimana. Kesel nggak sih? Nggak tahu deh. Kalian kok malah senyum sendiri sih? Jadi udah deh, nggak usah marah-marah, tahu marah-marah itu nggak baik. Nah iya Teh. Iya juga sih, tapi ya kan kesel gitu loh. Kalian nggak kesel apa? Ya sama kesel, cuman kan wajar gitu kan itu. Apa sih marah, kesel gitu kan manusiawi lah gitu kan ya. Jadi amarah itu kan merupakan karakter yang ada pada diri manusia gitu. Dimana itu tuh dapat menimbulkan hal yang buruk. Nah, kemarahan juga dapat menyebabkan apa sih itu beberapa pelanggaran gitu kan dan juga kehancuran bagi
orang lain, juga pada diri sendiri juga kan. Nah, orang yang marah itu kan bisa jadi sulit gitu kan untuk ditangani, dan bahkan untuk berusaha diajak komunikasi tuh susah gitu kan ya, maunya tuh ya marah-marah aja terus gitu kan. Nah, di sanalah kenapa itu kita harus menghindari gitu kan sifat marah itu. Dengan lebih sabar, kita itu bisa mengurangi amarah dari sebelumnya. Nah, selain itu juga, kita juga bisa mendapatkan hikmah dari perdamaian dengan belajar tentang nilai-nilainya. Nah, karakter marah itu juga memiliki kekuatan gitu kan, yang paling kuat di dalam diri kita. Dan di sana itu sangat mudah gitu untuk tumbuh, tetapi juga sulit gitu kan untuk ditangani amarah itu. Nah, amarah ini dapat dihindari dengan manajemen kemarahan yang tepat, dan juga menyembunyikan amarah itu dapat membantu minimalkan efek amarah. Nah, di sini di dalam di dalam Quran terdapat di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di sana di sana dicantumkan ini nih ayatnya bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas, seluas langit dan juga bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu ada lanjutannya nih. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayra wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kesimpulan dari ayat ini, di sini Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa orang yang mampu menahan amarahnya itu adalah orang yang termasuk orang yang bertakwa. Nah, jadi jika ingin menjadi orang yang bertakwa dan juga disukai oleh Allah, kita juga harus bisa menahan amarah kita. Salah satunya seperti itu, Teh. Nah, iya betul sekali Teh. Jadi udah ya, jangan marah-marah terus. Ingat loh, amarah itu salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia. Dengan cara ini, setan akan lebih mudah mengendalikan manusia untuk berbuat hal buruk. Ketika seseorang marah, seperti tadi Teteh ya, mereka akan dengan mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Bahkan ada yang sampai orang itu ketika marah bisa membunuh orang gitu ya. Jadi jangan sampai Teteh ketika marah akan melakukan hal-hal yang negatif. Ingat loh, marah itu merupakan luapan emosi yang sangat dibenci Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya alangkah lebih baik apabila kita sebagai manusia bisa menahan amarahnya, apalagi hanya karena mengikuti hawa nafsu yang ujung-ujungnya tidak membawa manfaat apapun bagi diri kita maupun orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah, yang berbunyi, mangkadzoma goidon wa huwa qadirun ala ayum fidahu da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamati hatta yukhayyarahullahu minal huril ini masyaallah. Yang artinya barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilkannya di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Masya Allah. Emang gak tertarik tuh sama pahalanya? Tertarik Aku sih dong. tertarik banget. Dapat bidadari juga. Ya tapi Iya kan ya. maksudnya kesel gitu tadi tuh. Ya tapi ya jalanin aja ya mungkin ya. Udah tadinya kesel sih, kebawa emosi gitu. Hanin juga sih ya Allah. Ya Allah, maafin Hanin ya Allah. Makasih ya Teteh. Nah, di sini juga aku nih punya manajemen marah nih ala Rasulullah kayak gimana gitu kan ya. Wah, iya gimana nih? Nah, di kehidupan sehari-hari kita kan ada aja gitu ya kejadian yang dapat memancing emosi kita gitu. Baiknya tuh kita tuh kayak gimana sih gitu kan supaya bisa mereda gitu kan emosi kita tuh. Yang pertama nih ada perbanyak zikir. Kita harus memperbanyak zikir kita seperti membaca tasbih, terus ada tahmid,
Lalu ada membaca takbir dan juga ta'awudz. Nah, itu tuh termasuk bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, lalu yang kedua, ada berwudu. Nah, dengan berwudu ini, tubuh dan hati kita akan suci kembali. Nah, Rasulullah di sini pernah bersabda, kemarahan itu adalah setan. Dan sedangkan setan itu kan terbuat dari api. Nah, maka api itu cuman bisa diredakan oleh air. Nah, maka kalau kalian marah, segeralah untuk mengambil air wudhu. Dari itu tuh hadis riwayat Abu Dawud. Nah, yang ketiga juga ada mengubah posisi. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kalian sedang marah, maka duduklah. Jadi, kalau lagi marah nih, langsung duduk. Nah, kalau misalkan dengan cara duduk tuh nggak hilang marahnya, kalian berbaring atau tidur gitu kan. Nah, di sini juga sama hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang keempat ada diam. Nah, cobalah untuk mengunci mulut agar tidak ada kata-kata yang kasar keluar dari mulut dan juga kata-kata yang menyakitkan yang terlontar gitu kan. Saat pikiran yang mungkin kalut gitu kan ya, udah pikiran tuh udah marah banget gitu kan. Dalam sebuah hadis juga dikatakan kul khairon aw liyasmut gitu kan ya, berbicara baik atau diam. Dan juga ada dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad di sini, ajarilah orang lain tentang memudahkan, jangan mempersulit masalah. Kalau kalian marah, maka diamlah. Nah, yang terakhir nih, ada memperbanyak sholat sunnah. Nah, ini disebutkan dalam hadis, dikatakan, sesungguhnya marah itu api gitu kan, berapi di dalam hati manusia. Dan tidakkah engkau melihat merahnya kedua mata dan tegangnya urat yang ada pada tegangnya urat darah di dalam di lehernya. Nah, barang siapa yang mendapatkan hal-hal itu, maka hendaklah menempelkan pipinya ke tanah atau sujud gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan marah harus memperbanyak zikir, terus berwudu, lalu mengubah posisi dan juga diam. Lalu yang terakhir ada memperbanyak sholat sunnah. Oh iya. Oh iya ya. Itu. Ya, mungkin tadi suasana mungkin ya. Iya. Ya, semoga Allah memaafkan. Ya udah deh. Makasih Teh. Makasih ya Teh Rana sama Teh Syara udah ngasih tahu Hanin. Semoga kedepannya nggak gitu lagi. Ya udah kalau gitu. Sekarang Hanin mau wudhu dulu ya biar pikirannya lebih tenang, lebih adem gitu, biar nggak kepancing lagi sama emosinya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita lanjut diskusinya. Nah, viewers, selanjutnya ketika kita temukan apa yang telah Allah serta Rasulullah anjurkan. Bukannya begitu, Teh Rana? Nah, iya, betul sekali. Nah, jadi kesimpulan dalam video ini yaitu kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bisa menahan amarah kita karena sifat amarah ini merupakan salah satu sifat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian pahala bagi orang yang menahan amarah, dalam hadis disebutkan bahwa untuk pahala tersebut kelak di hari kiamat kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih bidadari yang kita sukai. Jadi hendaklah kita menahan amarah, ya guys. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Apa yang telah Allah anjurkan itu ternyata memberikan suatu hal yang sangat besar bagi kita di akhirat kelak. Untuk itu, bagi teman-teman semuanya, yuk ubah pola kehidupannya baik itu dalam segi menjaga amarah dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.